Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan kisah sahabat Sa'labah bin Abdurrahman yang wafat di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka impiannya selalu ingin melihat wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia berjauhan dengan Nabi, maka dia tak senang hati karena ingin selalu melihat wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ia tampak selalu terlihat tersenyum. Namun sebelum lanjut ke kisahnya, mari bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Berikan komentar yang baik, berikan like dan share video ini sebagai sarana dakwah, dan semoga menjadi amal jariah karena ikut menyiarkan kisah Islam. Pada suatu ketika, Sa'labah bin Abdurrahman disuruh oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat disuruh oleh baginda Nabi, tiba-tiba dia melewati sebuah gang kota Madinah. Sa'labah bin Abdurrahman, dia sangat mencintai Nabi. Bahkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senang menyuruh dia karena dia jalannya cepat. Kemudian ditanya oleh para sahabat Nabi, "Kenapa jalanmu cepat sekali, seperti orang yang terburu-buru?" Lalu ia menjawab, "Kalau aku disuruh baginda Nabi, aku ingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaanku, lalu bisa kembali, bisa melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Ketika melewati gang-gang kota Madinah, pada saat itu ada sebuah rumah yang tiba-tiba pintunya terbuka karena hempasan angin. Di balik pintu itu ada kain penutup kamar mandi. Kemudian kain itu terbuka karena hempasan angin. Di saat kain itu terbuka, di sana ada wanita yang sedang mandi. Mendengar suara pintu terbuka, dia menoleh. Dan pada saat itu kelambu itu kemudian tersingkap, dan di balik kain itu ada wanita yang sedang mandi. Wanita itu menjadi kaget dan dia juga terkaget. "Astagfirullah," kata Sa'labah bin Abdurrahman. Dan setelah itu dia merasa malu dan menyesali dalam hati. "Kenapa aku harus melihat ini semua?" kata Sa'labah bin Abdurrahman dalam hati. Anak kecil yang ada hanya cinta dan rindu dengan Nabi. Yang ada dalam hatinya adalah ia merasa sedih, takut dilihat Nabi, takut Nabi murka, takut Nabi marah. Dan pada akhirnya dia pun bingung mau pulang ke baginda Nabi, takut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa yang dilihat Sa'labah bin Abdurrahman. Ia pun bingung dan menangis dan tak berani pulang ke rumah ibunya karena pasti dicari oleh baginda Nabi. Kalau kembali dia merasa malu. Kemudian dia pergi dan semakin jauh dan semakin jauh. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencari di waktu sholat. Ditanya kepada para sahabat, "Kemana Sa'labah bin Abdurrahman?" Kemudian sahabat menjawab, "Tidak tahu ya Rasulullah." Pada hari berikutnya, "Cari Sa'labah bin Abdurrahman," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Tidak ada ya Rasulullah." "Cari di rumah ibunya." "Tidak ada ya Rasulullah," jawab para sahabat. Sampai 3 hari tidak ketemu, dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencari terus hingga pada akhirnya memerintahkan dengan wahyu tentunya, "Ya Umar, ya Salman, cari Sa'labah bin Abdurrahman di sana, di antara 2 bukit itu." "Engkau ke sana," kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Salman Al-Farisi lalu pergi mencari Sa'labah bin Abdurrahman ke tempat tersebut. Setelah sampai kepada tempat tersebut, tidak ada apapun, hanya ada sesuatu yang bergerak. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Salman Al-Farisi melihat ke bawah, hanya ada segerombolan domba.
Kemudian Sayyidina Umar turun menghampiri orang tersebut. Ternyata bukan Sa'labah bin Abdurrahman. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada pengembala itu, "Wahai pengembala, engkau tinggal di sini?" Kemudian pengembala itu menjawab, "Iya, saya tinggal di sini." "Apakah engkau melihat anak kecil umurnya 14 tahun? Ciri-cirinya, dia orangnya kalau berjalan itu tersenyum terus. Aku melihat anak itu menangis dan terus menangis." Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Di mana dia?" Pengembala itu menjawab, "Dia di atas bukit." Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, apa yang dilakukannya. Setiap menjelang maghrib, dia pergi ke sana. Kelihatannya dia ketakutan. "Saya akan melihat ke sana," kata Sayyidina Umar. "Jangan ke sana. Kalau engkau ke sana, dia akan lari. Dia takut sama orang." "Lalu bagaimana saya ingin melihat dia?" kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. "Bersembunyilah di balik batu. Nanti menjelang maghrib, setelah saya akan istirahat, ia akan datang. Lalu aku kasih susu. Setelah meminum susu, dia akan naik lagi." Kemudian Sayyidina Umar bersembunyi. Lalu turunlah anak itu. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab memperhatikan. Setelah dilihat-lihat semakin dekat, anak itu meminum segelas susu. Lalu Sayyidina Umar semakin mendekatkan wajah. Ternyata benar, itu adalah Sa'labah bin Abdurrahman. Lalu kemudian Sayyidina Umar berkata, "Sa'labah bin Abdurrahman." Terkagetlah Sa'labah bin Abdurrahman. "Siapa engkau?" "Aku Umar." "Ya Umar, kenapa engkau datang ke sini? Apakah ada wahyu turun mengatakan Sa'labah bin Abdurrahman melakukan dosa?" Kemudian ia lari dan dikejar oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dan dipaksa menaiki kuda, dipaksa untuk pulang. Kemudian sesampainya di rumah, Sa'labah bin Abdurrahman sakit. Karena memang sebelum sampai ke rumah Sa'labah bin Abdurrahman memang sakit. Karena sakit, dikembalikanlah ke rumah ibundanya. "Ini anakmu." Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab pergi dan melapor kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, saya sudah ketemu dengan Sa'labah bin Abdurrahman." "Kemana dia?" tanya baginda Nabi. "Sakit ya Rasulullah." "Apakah perlu saya bawa ke sini ya Rasulullah?" "Tidak, aku akan datang melihat dia." Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Sa'labah bin Abdurrahman. Ketika sampai di rumah Sa'labah bin Abdurrahman, diketuklah pintu Sa'labah bin Abdurrahman, lalu mengucapkan salam. Kemudian ibundanya datang. "Masuk ya Rasulullah." Mendengar itu, Sa'labah bin Abdurrahman menutup wajahnya ke bumi. "Ya Sa'labah, aku Rasulullah." "Ya Rasulullah, aku tahu, aku dengar ya Rasulullah, tapi aku malu." "Ya Sa'labah, ada apa dengan engkau?" Kemudian diangkatlah kepala beliau, diletakkan di paha Rasulullah, paha mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'labah menurunkan kepalanya. Lalu kemudian Rasulullah menaikkan lagi kepala beliau Sa'labah bin Abdurrahman. "Biarkan kepalamu ada di pangkuanku." "Tidak ya Rasulullah, kepala ini tidak pantas berada di pangkuan suci engkau ya Rasulullah." "Memangnya kenapa engkau ya Sa'labah?" tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'labah bin Abdurrahman menjawab, "Karena kepalaku membawa mata, karena melihat sesuatu yang Allah murkai ya Rasulullah." "Kenapa ya Sa'labah? Apa yang engkau lakukan?" Kemudian diceritakanlah oleh Sa'labah bin Abdurrahman. Setelah Nabi mendengarkan cerita itu, "Aku sudah mendengar ceritamu. Engkau melihat seperti itu dan kau menyesalinya dan sedih dan menangis.
Sekarang aku bertanya kepada engkau, engkau ingin apa? Aku ingin selalu bersamamu di dunia dan akhirat ya Rasulullah. Aku takut di saat aku melihat yang haram itu, lalu aku tidak bisa melihatmu lagi ya Rasulullah. Lalu kau meminta apa lagi? Aku meminta Allah mengampuniku. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mengampunimu karena engkau melihatnya dengan tidak sengaja. Yang kedua, engkau akan bersamaku dan melihatku di surga. Sa'labah bin Abdurrahman berkata, "Ya Rasulullah, kenapa ya Sa'labah? Aku merasa di antara kulit dagingku ada semutnya yang merayap ya Rasulullah." "Ya Sa'labah bin Abdurrahman, itu tandanya engkau akan wafat, ajalmu sudah tiba. Ucapkanlah kalimat thayyibah, la ilaha illallah." Nabi mentalkin, la ilaha illallah. Setelah itu, meninggallah Sa'labah bin Abdurrahman di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matanya ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimandikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu disolati, bahkan jenazahnya diantarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazahnya, Sayyidina Umar datang, Sayyidina Abu Bakar datang, dan baginda Nabi berjalan dengan jinjit, terlihat berdesak-desakan. Lalu sahabat Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berjalan seperti itu, berdesak-desakan? Padahal tempat ini luas ya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Demi Allah, aku melihat malaikat datang mengiringi jenazahnya Sa'labah bin Abdurrahman." Demikianlah kisah Sa'labah bin Abdurrahman yang wafat di pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.